Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Zainul Arifin yang telah memberikan waktunya untuk melakukan wawancara dengan kami. Jadi langsung saja kita masuk ke sesi wawancara yang akan dimulai oleh rekan saya yaitu Jemima Angela. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Rekinda. Waktu dan tempat saya ambil untuk langsung pertanyaan pertama ya Pak. Pertanyaan pertama, hal apa yang melatar belakangi Anda dalam memilih bisnis ini sebelumnya? Ya, waktu itu kebetulan saja kita punya teman yang memang dunia bisnisnya di dunia sepatu. Jadi kita kebetulan punya teman, akhirnya kita belajar dari situ. Ya, akhirnya sampai sekarang pun, alhamdulillah sampai sekarang pun masih bisa bertahan. Gitu. Alhamdulillah ya Pak. Lalu next ke pertanyaan selanjutnya langsung saja. Apa tujuan utama Anda dalam membuat bisnis ini Pak? Satu yang jelas bisnis itu sifatnya harus mencari profit keuntungan ya. Itu satu pasti ya. Satu di situ. Kedua, dengan kita berjalan di industri sepatu, pembuatan sepatu, minimal kita memberdayakan UKM dan bisa menampung tenaga kerja untuk lingkungan sekitar kita, biar bisa juga berkembang seperti itu. Itu paling utama itu. Ya, satu meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan lewat kita UKM otomatis tenaga kerja banyak kita tampung, itu minimal seperti itu. Kedua, memang profitnya kita harus dapat profit. Kalau bisnis kita nggak punya profit, nggak bisa dapat keuntungan, ya bukan namanya bisnis itu. Itu langkah yang melatar belakang seperti itu ya. Ya, memang tujuannya udah cukup jelas dan sangat-sangat terarah ya sejauh ini. Lalu pertanyaan selanjutnya ya Pak, apa saja cara Anda untuk mencapai tujuan bisnis yang Bapak sebelumnya telah jelaskan? Caranya. Ya, cara-caranya untuk mencapai tujuan bisnis dalam Bapak itu. Ya, satu memang kita harus sebagai pebisnis, kita harus nomor satu itu kita harus gigih, semangat, tanpa pantang mundur, tanpa putus asa. Itu modal paling utama. Karena orang bisnis mudah putus asa, itu pasti tidak bisa berkembang. Kalau pasti sekali jatuh itu sebagai pembelajaran untuk menuju kesuksesan. Itu pasti orang bisnis itu sifat bisnis. Jadi kita belajar dari jatuh itu, otomatis kita mencapai kesuksesan. Bagaimana kemarin kita bisa jatuh, apa yang latar belakang kita jatuh, itu seperti itu. Itu memang faktor utama satu, memang semangat kerja, mental kita harus mental bertarung dalam arti berbisnis. Dan nggak boleh mudah menyerah dalam kondisi apapun. Termasuk dalam kondisi sekarang ini, kita selama kerja hampir 25 tahun di dunia sepatu itu, sekarang ini paling sulit sekali. Kondisi sekarang seperti ini kita sulit sekali, banyak yang tumbang. Termasuk dan terutama dunia bisnis sepatu, karena hubungannya dengan dunia pendidikan sepatu itu, dan selama 2 tahun hampir dunia pendidikan itu pembelajarannya itu jarak jauh, nggak ada PTM, otomatis rata-rata mulai anak TK PAUD sampai mahasiswa caranya membutuhkan sepatu. Kalau kita sebagai pebisnis kita harus mencari celah bagaimana kita masih bisa berjalan dan mendapatkan profit. Itu tugas kita sebagai pebisnis. Nah, itu memang itu langkah-langkah kita yang mulai kita lihat di model-model yang baru mengikuti perkembangan, ada model-model yang baru kita ikuti, otomatis kita bisa bersaing. Bisa bersaing itu walaupun memang keuntungannya sangat jauh menurun karena kondisi pandemi, itu memang sifat bisnis seperti itu ya Pak ya. Ya, baik, terima kasih. Lalu untuk selanjutnya, motivasi apa yang telah Anda rasakan sejauh ini, baik sebelum ataupun sudah bisnis ini berjalan, Pak? Ya, motivasi itu memang awalnya kalau kita mulai kerja itu kita tidak punya motivasi yang secara langsung, karena kita kalau awal kerja itu kan kita cuma mencari celah pasar mana yang barang itu terjual, itu aja. Bisnis apapun ya, baik bisnis apapun, makanan, oh ya terlihat makanan itu laku kita bikin, tapi kita harus mencari celahnya di dalam itu. Bagaimana kita mencari celah pasarnya itu bisa masuk dan nanti bisa pasar itu bisa menerima, itu motivasi kita. Kalau sudah dapat celah pasarnya sudah menerima, ya kita harus betul-betul satu ya untuk berkontinu untuk mempertahankan itu, minimal yang bisa bertahan. Kedua, mencari inovasi supaya kita bisa berkembang. Apa yang sekarang masyarakat itu dalam dekade sekarang itu apa yang dibutuhkan, seperti makanan apa saatnya, kalau makanan sepatu juga gitu sama. Sekarang itu rame-ramenya katakan sepatu, mungkin sekarang ini untuk anak muda apa yang kita harus bisa mengikuti, itu memang seperti itu. Kalau kita nggak bisa mengikuti dengan perubahan zaman, baik dunia sepatu maupun yang lain, kita pasti tertinggal itu. Harus kita mengikuti perubahan, Dulu sebelum ada online, orang kan manual semua. Sekarang mau nggak mau kita harus belajar seperti itu, harus online. Jadi walaupun kita nggak bisa, kita harus cari tetap supaya bisa gitu ya. Terima kasih. Iya, baik. Iya, baik Pak. Untuk dalam faktor
mendapatkan motivasi dan kesempatan pasar yang telah dijelaskan sebelumnya ya Pak. Faktor dari mana saja yang Anda dapatkan untuk mendapatkan itu semua? Apakah hanya dari lingkungan keluarga atau mungkin ada dari lingkungan luar seperti teman, Pak? Seperti itu. Kalau saat ini motivasi itu tumbuh otomatis satu, kita itu harus cermat membaca situasi yang ada sekarang ini. Kita harus punya pemikiran seperti itu. Dengan timbulnya pemikiran sendiri, kita mengikuti pangsa pasarnya apa. Rata-rata sekarang teman-teman itu juga pada bingung semua dengan kondisi pandemi. Nah, kita harus bisa mencerna apa yang dibutuhkan pasar saat ini. Kita harus bisa mengikuti gitu aja. Kalau teman-teman semua juga bisnis juga bingung semua sekarang ini. Nggak ada yang berbisnis sekarang ini. Sudah mungkin ada satu yang lagi booming ya, mungkin dunia kesehatan yang itu lagi booming. Lain dunia kesehatan, nah itu mungkin agak terpuruk. Makanan masih lumayan, tapi kalau dunia sepatu, dunia modeling apa segala macam pakaian itu juga menurut semua, apalagi sepatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan itu susah. Tapi kita harus mencari celah ya, katakan di dunia itu apa, dunia media sosial, di TV kayak apa itu ya, sekarang artis pakai sepatu yang model apa kita ikuti aja ya, itu kita ngikuti dengan harga yang bisa terjangkau tapi minimal modelnya bisa hampir menyamai ya, itu seperti terobosan pasar yang bagi kelas menengah ke bawah itu masih bisa menerima seperti itu ya. Tumbuh dengan sendirinya motivasi. Kalau dari orang luar sama-sama juga bingung pengusaha sekarang ini, apalagi yang sama dengan dunia usaha sepatu, sama-sama bingung, semua terpukul itu ya. Ya sudah gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Rafinda Keisha. Persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan ambil alih untuk presentasi ini. Pertanyaan pertama, apa saja tantangan internal dan eksternal yang Bapak hadapi dalam menjalankan bisnis ini? Kalau sekarang ini yang internal itu satu, yang jelas kan kondisi pandemi ini banyak masyarakat maupun termasuk karyawan itu yang terkena wabah penyakit. Kadang-kadang kita posisi dapat order, dapat PO dari buyer ataupun yang kita sendiri yang jalankan. Pas kita dibutuhkan karyawan kita banyak yang sakit karena kondisi kesehatan yang kurang memenuhi syarat karena kondisi global ini. Nah, itu satu. Kedua, kalau eksternalnya dengan kondisi pandemi ini semua bahan baku itu memang naik semua, naiknya luar biasa, di atas ada 50%, ada yang 60%, ada 30%. Daya jual kita paling naiknya bisa cuma 15%. Padahal kalau dihitung seperti itu kan kita mungkin profit kita jauh, jadi mungkin bisa untung. Tapi bagaimana kita sebagai pengusaha mencari celah di situ supaya bisa untung? Kita gunakan bahan-bahan yang sekiranya bisa dipakai untuk dunia sepatu, mungkin bahan limbah yang ada di pengolahan, bahan sisa ulang yang kita olah baik, dan seperti kita tahu mendaur ulang bahan yang sisa menjadi bagus, bagaimana caranya seperti itu ya. Baik Pak, berarti masa pandemi ini benar-benar memberikan tantangan baru gitu ya Pak ya, dalam menjalankan bisnis Bapak ini? Ya, hampir bisnis yang sifatnya satu yang paling terpukul mungkin dunia usaha sepatu termasuk tas sekolah, dua mungkin pariwisata, makanya itu paling sangat terpukul. Kalau lain-lainnya masih lumayan bagus. Sampai ya seperti mungkin Bapak tahu ya, dunia pariwisata sampai Sandiaga Uno sampai mempromosikan itu baru berjalan karena lockdown lagi. Sepatu juga gitu, anak baru masuk sekolah di lockdown lagi. Nah, itu otomatis karena kita kata kuncinya ada di pemerintahan. Nah, hubungan kita itu, bisnis kita itu menyangkut dunia sekolah itu masih ada kata kuncinya di pemerintah. Kalau pemerintah memperlakukan terbuka, sekarang boleh belajar tatap sepatu menggiat lagi. Kalau itu tidak ada muka, jauh sangat menurun. Tapi kita bagaimana caranya kita supaya masih bisa berjalan walaupun tinggal 30-40% masih bisa berjalan, itu kita tanggung jawab kita sebagai pengusaha itu ya Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu sejauh ini tantangan apa yang menurut Bapak paling berat dan apa yang menjadi penyebab dari tantangan tersebut? Tantangan paling utama yang ini karena pandemi ini, karena kebijakan pemerintah menerapkan pembelajaran tatap muka tidak ada, menerapkan pembelajaran tatap jauh itu, jarak jauh itu otomatis kebutuhan dunia sepatu sangat menurun, mungkin tinggal 10% aja cukup itu. Nah, di luar itu kita harus beralih ke mungkin melayani sepatu yang untuk pekerja perusahaan, kita harus beralih seperti itu biar masih tetap bisa berjalan. Kalau kita mengandalkan sepatu anak sekolah yang rata-rata mau back to school bulan Juli, biasanya kita booming. Mungkin tahun 2 tahun ini sudah nggak ada kata back to school itu, karena masuk sekolahnya nggak jelas kapan kita masuk. Nah, seperti itu. Itu yang memang tantangannya seperti itu. Ya. Baik Pak, lalu untuk strategi apa yang Bapak terapkan untuk menghadapi setiap tantangan tersebut? Kita lihat tantangannya ya. Kalau saat sekarang ini kita memang satu minimalkan pekerja, mengefisienkan pekerja.
yang produktif, yang nggak produktif kita kurangi memang pasti itu. Makanya banyak perusahaan yang mem-PHK walaupun merumahkan, walaupun nggak PHK merumahkan sementara. Kita minimalkan, mengoptimalkan kerja supaya ya dengan tenaga kerja yang katakan tidak terlalu banyak, tapi kita hasilnya bisa maksimal. Itu solusinya. Itu kita kiat-kiatnya harus bisa menghemat biaya-biaya lain yang bisa membebani perusahaan gitu ya. Itu yang memang kiat-kiatnya, Mbak. Ya termasuk menggunakan bahan-bahan baku ya hasil daur ulang, itu solusinya biar bisa bersaing di harga itu, Pak. Itu solusinya. Sudah. Baik, Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya, inovasi apa saja yang sudah Anda terapkan pada bisnis Anda agar tetap dapat bersaing pada marketplace? Inovasi satu memang model, kita mengikuti pasar. Sekarang yang dibutuhkan pasar itu apa, kita harus mau mengikuti. Ya, di saat sekarang ini mungkin kemarin itu habis lama nggak ada kegiatan olahraga itu atau seni, masuk dalam arti olahraga itu berhenti. Sekarang sudah mulai ada buka kayak sepak bola, itu sudah lumayan makan pasar, itu kita ikuti. Nah, sekarang banyak SSB sekolah untuk sepak bola anak kecil itu, ya kita ikuti, kebutuhan itu harus kita penuhi. Ya akhirnya bisa berjalan seperti itu. Dan juga sepatu-sepatu yang sekarang itu lagi rame ya, seperti mungkin sepatu Jordan itu kita ikuti model-modelnya, atau sepatu-sepatu yang untuk anak pekerja pabrik. Kita harus bisa mencari solusi sekarang ini yang laki-laki ngetren apa kita ikuti. Kalau kita nggak mau ikuti, itu pangsa pasar kita dimakan orang sudah. Ya, seperti itu. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir dari saya yaitu bagaimana cara Bapak menjaga hubungan baik dengan rekan bisnis maupun dengan konsumen agar tetap terjalin harmonis? Kita harus terbuka. Satu, kita menyelesaikan masalah itu, kalau kita nggak terbuka, kita nggak akan ketemu titik temunya. Sifatnya satu, keterbukaan. Keterbukaan itu meliputi memang biaya produksi naik, kita sampaikan. Kita sampaikan biaya produksi naik karena kondisi pandemi, bahan baku naik semua, kita harga jual kita harus naikkan walaupun tidak sesuai dengan HPP, harga pokok produksi kita. Tapi kita harus terbuka, jadi dia juga yang bagian pasar juga tahu problem yang kita hadapi di perusahaan. Seperti itu, keterbukaan paling utama untuk menyelesaikan masalah. Baik, mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya yaitu Reta Amalia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya ambil alih. Pertanyaan yang pertama untuk Bapak, apa saja faktor yang dapat membuat bisnis Bapak sukses seperti sekarang ini? Kalau dikatakan sukses sih belum. Dari tolak ukurnya kita itu bagaimana orang dikatakan sukses. Yang penting kita masih bisa bertahan di saat yang sangat sulit seperti ini, itu sudah suatu anugerah Tuhan itu. Dimanapun sebagai pengusaha sekarang ini yang satu paling tidak yang bersentuhan dengan pemerintah itu berat sekali. Yang memang untuk dunia kesehatan, kesehatan yang penting. Kalau dilihat dari situ, ya gimana ya, kita itu harus kreatif. Memang satu memang mental kita, satu memang mental utama. Pengusaha itu mentalnya harus kuat menghadapi badai apapun, itu kuncinya. Kalau mental kita sudah kuat, otomatis mencarikan solusi itu insya Allah mungkin mudah ya, karena kalau mental kita terpuruk, sudah nggak ada gairah untuk bangkit, itu sudah habis sudah pengusaha. Nah itu paling utama, itu dimanapun pengusaha bentuknya apapun seperti itu mental paling utama. Artinya kita temukan solusi ya. Apakah permintaan konsumen serta volume penjualan itu berpengaruh sih terhadap kesuksesan bisnis Bapak tersebut? Gimana? Apakah permintaan konsumen serta volume penjualan produk sepatu Bapak itu berpengaruh terhadap kesuksesan bisnis Bapak? Ya otomatis, Mbak. Otomatis itu sifatnya saling membutuhkan. Kalau kita bangsa pasarnya kita kebutuhan pasar itu minim sekali, otomatis produksi kita nggak bisa berjalan. Nah, cost itu sudah semuanya berjalan, baik dari listrik, tenaga kerja yang pegawai tetap, semua kan kita yang memberikan gajinya itu. Nah, kalau memang bangsa pasarnya itu ordernya itu sepi sekali, kita pasti perusahaan pasti akan jatuh itu dimanapun usaha, baik dunia makanan maupun di apapun. Kalau pasarnya sepi, otomatis harganya murah, daya belinya rendah, otomatis kita punya perusahaan, kita cost-nya sudah berjalan, otomatis mudah terpuruk. Nah, itu solusi kita carikan celah supaya bisa naik lagi, bagaimana, itu tanggung jawab kita ya. Gitu. Baik Pak, untuk pertanyaan yang ketiga, yakni bagaimana cara Bapak untuk mempertahankan kesuksesan bisnis dengan banyaknya kompetitor yang bermunculan seperti sekarang ini? Nah itu kata kuncinya, kita harus
Satu, kita harus semangat untuk berjuang bagaimana kita bisa harus bertahan. Itu kategorinya kita harus bisa bertahan bagaimana. Satu, yang menghemat biaya produksi. Kedua, biaya produksi hemat itu dari segala sisi. Karena pengeluaran itu harus kita minimkan, baik dari tenaga kerja, listrik, maupun bahan baku. Otomatis kosnya nggak terlalu tinggi, kita bisa jual dengan yang sesuai pasar, tapi kita masih dapat keuntungan. Itu solusi kita. Itu memang kalau kata minus itu paling utama, Mbak. Ya, itu ya. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, yakni bagaimana cara atau strategi Bapak untuk dapat menarik banyak konsumen sehingga menghasilkan laba yang besar? Ya memang kita harus melakukan terobosan. Terobosan itu satu biasanya kalau sepatu kan model ya, dunia model sepatu itu. Nah, kalau bisa model yang belum keluar di pasaran itu kita bisa mendahului. Itu kita otomatis pangsa pasarnya kita dimakan orang karena orang masih kepingin dengan model yang baru. Nah itu biasanya kita backgroundnya ke dunia model seperti yang dipakai artis, kita harus mendahului. Orang lain belum bikin, yang rata-rata UKM yang belum bikin, kita harus dahulu. Kalau kita mendahului, otomatis kita pangsa pasarnya diterima, otomatis keuntungannya tinggi. Permintaan tinggi, barang sedikit, otomatis hukum ekonomi harga jualnya naik, gitu Pak. Itu. Baik Pak. Dan untuk yang pertanyaan terakhir dari saya, apakah kesuksesan bisnis Bapak ini juga merupakan karena adanya peluang bisnis atau peluang pasar yang besar? Kita katakan bisnis itu memang kita pasarnya, kalau kita masih awal belum tahu pasarnya sejauh mana, kita belum tahu. Kalau kita sudah jalani baru tahu kan. Nah, di saat kita sudah tahu pangsa pasarnya, posisinya waktu booming, waktu pasar itu lagi kebutuhannya banyak, memang itu menuju kesuksesan harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Otomatis dengan di situ sekarang ini kondisi pasar tidak bagus, kita sudah punya cadangan finansial yang cukup. Dengan kondisi pandemi kita bisa bertahan. Karena pengusaha itu ya memang gelombangnya seperti ini, kadang waktu ada krisis moneter dulu, sekarang kalau krisis pandemi, kita harus bisa bertahan itu, dan di situ memang kita tantangan kita di situ Mbak ya. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang menginspiratif dari Bapak. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya Revinda Keisha. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Zainul Arifin yang telah memberikan waktunya untuk melakukan wawancara ini dengan kami. Sebelum menutup acara wawancara ini, kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Baik, mungkin bisa dipersiapkan oleh Jemimah. Baik, untuk sesi dokumentasi saya mulai pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah saya kembalikan kepada rekan saya, Revinda. Baik, karena kegiatan wawancara kali ini sudah selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Zainul Arifin karena telah meluangkan waktunya. Semoga ilmu yang telah Bapak berikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.